Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, kita hari ini akan mulai topik dasar dari sebuah bagian statistik yang disebut sebagai statistik inferensial. Jadi ini adalah, kalau kemarin itu deskriptif, kemudian ada prediktifnya, sekarang statistik inferensial. Saya tulis di sini ya. Statistics inferensial. Nah, ini di sini penekanannya inferensial. Itu artinya untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambil keputusan. Nah, jadi bagian penting dari sebuah statistik atau ilmu statistik adalah statistik inferensial. Nah, yang akan kita mulai hari ini adalah dengan one sampel, satu sampel hipotesa. Hipotesa adalah dugaan dari sebuah kondisi, itu ya, one sample hypothesis. Oke, jadi kapan ini kita gunakan? Contohnya saya berikan ilustrasi yang sederhana. Contohnya begitu, kalau Anda misalkan bekerja pada sebuah industri, ini saya berikan contoh industri skrup gitu, ada Moore dan Baut. Ini Moore dan Baut gitu. Ini Moore-nya, ini Baut-nya. Jadi ada nut and bolt kalau dalam bahasa Inggris, nut and bolt gitu ya. Jadi dalam sebuah industri, pabrik yang otomatis gitu, automation gitu, dengan robot gitu, memproduksi skrup begini, ini per menit bisa ribuan. Nah, tentu saja harus ada QC, harus ada quality control, ada QC. Itu adalah quality control. Caranya dengan apa? Tidak mungkin mengecek satu-satu dari hasil produksi itu, walaupun robot gitu, tetap saja ada selisihnya, maksudnya tidak selalu seragam. Jadi dalam sebuah industri begitu selalu saja ada kondisi yang dalam distribusi normal juga. Jadi misalkan di sini sebuah pabrik Moore dan Baut begini memproduksi dengan diameter 14 mm gitu ya, 14 mm begitu. Walaupun pakai robot, walaupun otomatis begitu, tetap saja ada yang besar, ada yang kecil gitu. Namanya juga bikinan pabrik gitu ya. Jadi tidak pasti, atau pasti tidak pas 14 mm itu ya 14,00 mm kalau 2 digit signifikan di belakang koma. Pasti kadang-kadang misalkan ada 14,01, 02, 03 dan seterusnya, atau 13,99 atau 13,88. Nah, terdistribusi secara normal. Ya, sebagian besar akan mengumpul di sekitar 14 mm gitu ya. Itu namanya ada deviasi. Nah, makanya ada besaran standar deviasi kemarin gitu ya. Nah, untuk menjaga kualitas itu dengan cara tidak mungkin mengukur satu-satu. Caranya gimana? Caranya disampling. Nah, jadi caranya satu peti yang isinya misalkan ribuan Moore dan Baut begitu, itu disampling. Nah, yang diukur sampelnya itu. Nah, sampelnya itu kemudian digunakan untuk mengambil keputusan apakah satu peti ini QC pass atau reject. Nah, jadi QC itu ada dua kemungkinan. Ada pass artinya lewat gitu. Lewat itu berarti memenuhi syarat. Yang kedua kemungkinan adalah reject. Nah, tolak. Kalau reject itu berarti, kalau dalam kasus ini ya dimasukkan ke dalam tanur lagi, dilebur lagi, dibikin
skrup yang baru lagi begitu, dicor lagi begitu. Itu namanya pengambilan keputusan atau bisa decision making gitu ya, inferensial itu gitu ya. Jadi gambarannya adalah ada sebuah populasi, dalam hal ini adalah contohnya adalah populasi satu peti skrup begitu, kemudian disampel gitu, disampel, kemudian sampelnya itu diukur, digunakan untuk mengambil keputusan apakah populasinya ini dianggap memenuhi kualitas atau reject gitu ya. Itu gambaran besarnya bagaimana statistik inferensial digunakan gitu. Oke, jadi dalam ilmu statistik itu ada disebut sebagai one-tailed atau two-tailed test. Ini ya, one atau two gitu ya. Nah, ini saya berikan gambaran besarnya dulu, ke sini aja, ke kotak yang ini gitu. Yang biasa akan kita pakai itu alfa yang 5% ini, 0,05 itu artinya 5% atau 0,1%. Itu biasa dalam industri itu punya standar masing-masing, tapi yang akan kita gunakan 5 dan 1. Jadi nanti tergantung industrinya bisa berubah gitu ya, tapi yang akan kita gunakan termasuk dalam UAS nanti itu 5 dan 1%. Nah, yang hari ini itu coba dua-duanya akan saya coba untuk dijelaskan gitu ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan gitu. Jadi contohnya begini, ini yang kita pakai yang 5% dulu ya. Ini di sini. Nah, 5% alfa itu artinya 5% di luar yang tengah ini. Berarti 90% yang di tengah ini. Di sini nih disebut sebagai accepted area. Ini accepted area. Nah, yang di luar ini rejected area. Ini ya, yang dua ini adalah rejected area. Artinya apa? Kalau sampelnya itu diukur, kemudian nanti dihitung jatuhnya di area ini, berarti sampel itu bisa digunakan untuk mengaccept populasinya. Artinya dia masih di daerah yang bisa diterima. Jadi misalkan speknya 14 mm gitu. Kemudian ya lebih kecil tapi 13,999 begitu. Pasti dia akan jatuh di accepted area, atau 14,001 gitu, pasti dia di sebelah kanan tetapi masih accepted area gitu ya. Tetapi kalau terlalu kecil atau terlalu besar itu mesti dia rejected. Nah, inilah yang disebut sebagai two-tailed test atau tes dua arah. Two-tailed test, ini tail itu ekor ya. Berarti dalam bahasa Indonesia biasanya tidak diterjemahkan ekor tapi arah gitu ya. Jadi hipotesisnya sebagai berikut. Nah, ini biar tidak kotor saya tulis di sini. Hipotesis formalnya itu disebut sebagai H0. H0 itu rata-rata sampel itu dianggap sama dengan rata-rata spek populasi gitu ya. Nah, kalau H1 itu rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata spek populasi. Nah, nanti akan saya praktekkan maksudnya ini gitu ya. Oke, atau mungkin lebih baik dipraktekkan satu-satu aja biar tidak terlalu membingungkan. Kita bicarakan yang dua arah dulu.
Nah, ini ya, kita bicarakan two-tailed test ini. Jadi digunakan untuk memutuskan apakah equal atau not equal with parameter. Nah, jadi seperti tadi di sini. Kalau H0-nya sama berarti H0 diterima. Diterima itu berarti accepted. Tetapi kalau misalkan diukur kemudian jatuh di rejected area, H0-nya ditolak, pasti masuk ke H1. Nah, karena tidak diterima. Nah, biar tidak terlalu membingungkan, kita gunakan contoh. Nah, gini aja. Ini ada sebuah pabrik baut memproduksi dengan spek ukuran 14 mm. Dari ribuan baut hasil produksi dalam suatu peti sampling sebanyak 35 pieces. Nah, ini penting nih saya sampaikan. Kenapa saya pakai contoh angka 35? Itu begini. Kalau sampelnya di atas 30, sampel biasanya dalam statistik lebih besar daripada 30, itu boleh menggunakan z-tabel. Z-tabel itu tabel normal yang kemarin kita pelajari. Tabel normal yang kita pelajari itu artinya ya ini. Ini sudah diringkaskan. Nih, tabel normal itu diringkaskan di sini. Jadi, kalau 5% alfa itu areanya di antara 196 plus minus. Nah, di sini diringkaskan. Jadi, dia berada pada rentang min 1,96 sampai plus 1,96. Anda kalau mencari di tabel itu berarti cari titik C-nya 2,5%. 2,5% itu mesti Anda nanti akan ketemu Z-nya 1,96 di tabel Z, tabel distribusi normal. Ini sudah diringkaskan gitu ya. Jadi kalau Anda punya sampel di atas 30, dalam hal ini kita punya sampel 35, itu berarti sudah boleh menggunakan Z tabel. Kita sudah boleh menggunakan distribusi normal. Nah, kalau lebih kecil itu kita nanti gunakan student T distribution, pakai distribusi T. Nah, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya jika sampelnya sedikit. Sampai sedikit itu kenapa terjadi? Karena mungkin terlalu mahal kalau mensampel banyak, misalkan industri-industri yang sangat berbahaya begitu. Kalau sampelnya terlalu banyak itu akan sangat berisiko. Itu sampelnya sedikit, gunakan distribusi T. Tapi kalau sampelnya bisa banyak di atas 30 itu gunakan Z, distribusi normal itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebanyak 30 pieces hasilnya, nah ini ternyata sampel Anda itu 14,05 padahal speknya 14 gitu kan. Dengan standar deviasi, kita sudah kemarin belajar menghitung standar deviasi 0,15, ini sudah dihitungkan. Data diketahui standar deviasinya 0,15 mm. Pertanyaannya, berikanlah analisa tes dua arah dengan alfa 1% dan 5%. Apakah peti yang isinya ribuan baut itu reject atau QC pass gitu ya. Oke, kita analisis begini. Jadi pertama kali Anda sudah punya untuk arah dua arah dulu. Jadi ini pertanyaannya yang pertama tes dua arah. Tes dua arah berarti begini. Nah, begini. Kalau alfa sama dengan 1%, itu berarti Anda harus sudah paham bahwa ini adalah, kita lihat di sini. Kalau 1%, nih 1% itu ini plus minus 2,58. Nah, pertama kali Anda harus pahami dulu ini. Sekarang Anda sudah punya pengetahuan kalau alfa 1% di sini adalah min 2,58 dan plus 2,58.
Ini diambil dari mana? Ini diambil dari tabel distribusi normal. 1% berarti Anda di sini setengah persen, ini 0,5%, ini 0,5%. Di sini 99%. Nah, kalau Anda mau verifikasi silahkan. Kalau sudah percaya ya sudah, Anda pokoknya kalau 1% punya angka plus minus 2,58. Nah, kalau yang 5%, alfa 5% itu beda lagi angkanya. Anda sudah punya juga tabel di sini kira-kira plus minus 1,96 min 1,96 plus 1,96. Oke, kita cek lagi. Itu angka dari mana? Dari sini 5%. Nih, 5% plus minus 1,96 itu ya. Oke, jadi sekarang Anda sudah punya pengetahuan bahwa tes alfa 1% itu daerah accepted areanya itu antara min 2,58 sampai plus 2,58. Kalau alfa 5% itu min 1,96 sampai plus 1,96. Ini adalah alat ujinya. Ini adalah alat ujinya. Nah, yang kita uji adalah berdasarkan data ini. Data sampel 35, kemudian spek 14, tapi yang kita hitung ternyata di sampelnya 14,05. Apakah ini masuk dalam accepted atau rejected area? Nah, gitu. Nah, yang sekarang saya sampaikan adalah bagaimana menghitung Z calculation-nya atau perhitungan Z-nya. How to calculate Z atau Z calculation. Ini rumusnya sama dengan rata-rata sampel dikurangi mu-nya adalah speknya. Sebenarnya mu itu kan rata-rata parameter, boleh kita anggap sebagai mu adalah rata-rata speknya dibagi standar deviasi sampel dibagi akar jumlah sampel. Akar jumlah sampel. Kita pakai rumus ini. Ada buku yang N-1, ya bolehlah nanti kalau misalkan Anda melakukan skripsi kemudian Anda menggunakan N atau N-1, silahkan pilih cari buku yang Anda punya. Yang penting ketika Anda mencantumkan sebuah rumus itu Anda cantumkan sumbernya. Sumber yang Anda peroleh dari perpustakaan atau dari online itu bukunya menggunakan rumus N atau N-1. Sebenarnya angkanya juga tidak terlalu besar ya hasilnya, cuman biasanya kalau N-1 itu nanti lebih hati-hati begitu. Tapi saya menggunakan akar N saja karena ini hanya sebagai contoh ya. Ini rumus untuk menghitung Z calculation yang kita sepakati sekarang ini. Oke, kita hitung. Diketahui X-nya sama dengan 14,05 mm. Jumlah sampelnya 35, standar deviasinya tadi berapa? 0,15 ya. 0,15 dan rata-rata speknya itu 14,00 gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Z calculation sama dengan 14,05 dikurangi 14,00 speknya dibagi standar deviasinya 0,15 per akar 35 gitu ya. Nah, ini kalau Anda hitung ini sama dengan 1,972. Ini Z
calculation-nya. Nah, ini yang Anda gunakan dasar untuk diterapkan dalam ini. Yang pertama kali saya pakai warna ya, biar jelas. Kalau Anda gunakan yang pertama tes alfa 1%, itu Anda terapkan ke sini. Alfa 1%. Posisi 1,972 itu di mana? Itu ya. Apakah di daerah accepted atau rejected? Pasti dia berada di 1,972, kan lebih kecil daripada 2, ini berarti posisinya ada di sini. Kira-kira di sebelah kiri garis ini, garis 2,58. Berarti apa? Berarti dia masuk dalam accepted region. Accepted. Artinya apa? Artinya H0 diterima. Gitu ya. Gitu, saya tulis di sini. Artinya untuk Z sama dengan 1,972 itu masuk ke H0, di mana X sama dengan mu diterima. Accepted. Accepted berarti accepted itu apa? QC paste. Nah, gitu. Artinya apa? Oke, memang di sini nampaknya memang lebih besar 0,05 mm, tetapi secara statistik dengan alfa 1% itu dia masih ditoleransi, gitu istilahnya, masih ditolerir, gitu ya. Jadi untuk alfa 1% itu dia accepted, gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, bagaimana kalau kemudian tesnya dinaikkan 5%, gitu ya. Oke, kalau tesnya dinaikkan, kita lihat 972 itu jika diterapkan di daerah 5%, ini 5%, kira-kira masuk di mana? Di sini 96, ini 97. Oh, berarti di sini. Di sini dia sudah masuk ke rejected area. Oh, berarti untuk ini tadi yang 1% ya, ini yang 1%, alfa sama dengan 1%. Nah, kalau sekarang yang alfa 5%, Z 1,972 dengan alfa sama dengan 5%, itu H0 X sama dengan mu ini ditolak. Kalau H0 ditolak, pasti H1 yang diterima. H1 X tidak sama dengan mu diterima. Artinya dia rejected. Nah, karena dia masuk di area rejected, dia sudah di sebelah kanan batas maksimal 1,96 ketika alfanya 5%, itu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian ini sudah disimpulkan jika 1% pass, jika 5% reject, gitu ya. Oke. Kemudian jika peti kedua ditemukan angka rata-rata sampel 13,9, kalau tadi 14,05, sekarang 13,9, ini masih S-nya 0,15, berikan analisa seperti di atas. Oke. Jadi ini misalkan peti kedua dihitung, gitu ya. Peti kedua dihitung, ditemukan sampel, ternyata dihitung 13,90, standar deviasi masih 0,15, jumlah sampelnya masih tetap 35, begitu. Ini reject atau accept? Nah, seperti tadi kita hitung dulu Z calculation-nya. Z
calculation ini sama dengan tadi rumusnya min sampel dikurangi min parameter S akar N gitu ya. Ini 13,9 min 14,00 dibagi standar deviasinya 0,15 per akar 35. Ini kalau Anda hitung pakai kalkulator hasilnya adalah min 3,944. Ini min 3,944 atau kalau 2 digit ya 3,94 gitu ya. Nah, inilah yang akan digunakan mengambil keputusan apakah dia tes 2 arah reject atau accept gitu ya. Oke, kita cek. Yang pertama, jika alfa 1%. Alfa 1%, kita lihat. Alfa 1% 2 arah. Ini min 2,58 plus 394. Pasti dia berada di luar, sudah terlalu ke kiri, berarti dia H0 ditolak H1 diterima ya. Ini daerah accept-nya di sini, daerah reject-nya di sini. Nah, dia berada di reject sebelah kiri, berarti dia ini rejected gitu ya. Apalagi dengan alfa 5%, karena 5% lebih presisi lagi permintaannya. Ini min 1,96 plus 1,96, 3 ini ya pasti jauh di sebelah kiri, ini pasti rejected gitu ya. Oke, jadi makin besar alfanya itu makin presisi permintaannya. Nah, ini sudah dijawab. Ini baik 1 maupun 5%, dua-duanya rejected. Nah, kemudian berikan batasan angka atas dan bawah QC pass. Nah, begitu. Jadi kita ingin tahu kalau misalkan alfa, aduh ini sudah habis ya. Oke, saya hapus saja yang ini ya. Atau yang saya hapus yang ini saja. Kalau misalkan kita ingin mencari batas atas bawah, coba yang saya gunakan yang contoh salah satu, nanti Anda kembangkan sendiri untuk yang lainnya. Coba, saya yakin Anda juga sudah bisa memahami. Jadi misalkan alfa sama dengan 1% gitu ya. Kalau misalkan alfa 1%, Anda tadi sudah mengetahui, saya ganti tinta yang warna biru misalkan. Alfa 1% itu kan batas atas dan bawahnya Anda tadi sudah lihat, min 2,58 dan plus 2,58. Ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Berarti yang Anda inginkan batas bawahnya, jadi misalkan di sini min 2,58, ini sama dengan batas bawah yang Anda cari, min speknya 14,00 dibagi standar deviasi tadi sudah, karena ini mesin yang sama pasti biasanya menghasilkan standar deviasi yang sama, 0,15. Nah, sampelnya Anda biasakan, kebiasaan di perusahaan misalkan 35 ya, di sini 35 juga. Nah, gitu ya. Nah, batas atasnya itu berarti ya plus 2,58
batas atas yang Anda cari, min 14,00 dibagi 0,15 standar deviasi akar jumlah sampel. Nah, ini kalau Anda hitung yang bagian atas, berarti ini adalah accepted area. Gini. Batas bawahnya ini adalah 13,93, berarti dari sini. Batas atasnya dari sini Anda akan menghasilkan 14,0654. Nah, seorang QC manager sudah akan gampang. Kalau Anda sampel kemudian rata-rata menghasilkan di atas 13,93, di bawah 14,06, itu accepted. Kalau di luar ini berarti rejected. Gitu. Oke, yang hari ini kita cukupkan sampel 2 arah ini dulu, alfa untuk tes 2 arah. Pekan-pekan berikutnya akan kita sampaikan yang 1 arah gitu ya. Oke, seperti biasa assignmentnya ini. Jadi misalkan ada provider internet begitu, menjanjikan kecepatan 10 MB per second di iklannya misalkan. Kemudian Anda sebagai pelanggan itu mengukur dalam 24 jam acak 50 kali gitu. Kemudian ditemukan ini kecepatan rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian. Kemudian seperti tadi, dengan alfa 1% accepted enggak, alfa 5% accepted enggak, kemudian cari batas atas dan bawahnya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cek pekan depan apakah Anda sudah bisa memahami atau belum. Oke, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.